Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azagi dengan NIM C1C024104. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subjek, objek, norma pembukuan, dan tarif PPh Badan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung ke latar belakang dahulu. Apa sih pentingnya pajak ini? Nah, pajak ini sangat penting karena sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Terus PPh Badan itu dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan. Aspek krusialnya itu kita akan memahami tentang subjek, objek, dan tarif PPh Badan itu sangat penting agar wajib pajak badan itu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan akurat. Nah, pengaturan yang mengatur tentang PPh Badan ini secara rinci itu kita akan mengklasifikasikan subjek pajak seperti badan dalam negeri, terus subjek pajak badan luar negeri. Nah, pengelompokan objek pajak itu ada PPh non final, PPh final, dan bukan objek pajak. Nah, penerapan tarif umum itu sebesar 25% dan fasilitas pengurangan tarif itu berdasarkan pasal 31E. Nah, subjek pajak kita akan membahas langsung, akan diklasifikasikan menjadi dua. Pertama ada subjek pajak badan dalam negeri atau WPDN. Ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi semua badan yang berkedudukan di Indonesia itu masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri. Nah, masa atau kewajibannya itu dimulai saat didirikan atau usaha itu didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia tadi. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti PT, CV, firma, koperasi, BUMN, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua, ada subjek pajak badan luar negeri atau WPLN. Ini adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi menerima penghasilan di Indonesia. Yang kedua itu bisa melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, BUT ini digunakan oleh badan luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, pengenaan pajaknya itu disamakan dengan WPDN ditambah dengan branch profit tax atau PPh pasal 26 ayat 4. Yang tidak melalui BUT itu menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia biasanya itu passive income. Nah, langsung kita akan membahas tentang objek pajak badan. Nah, penghasilan wajib pajak dikelompokkan itu menjadi 3. Pertama, objek PPh bersifat tidak final, itu berdasarkan pasal 4 ayat 1. Nah, pada hakikatnya semua penghasilan dikenakan PPh secara tidak final, kecuali yang dikecualikan atau bukan objek pajak, dan yang dikenakan PPh final. Contohnya itu meliputi laba usaha, bunga, royalti, dan keuntungan penjualan harta. Yang kedua ada objek PPh bersifat final atau pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang dikenakan PPh dengan tarif dan cara penghitungannya tersendiri, di mana pemungutan pajak itu sudah selesai atau final. Contohnya itu adalah bunga deposito yang tarifnya itu 20%, terus hadiah undian 25%, terus sewa tanah atau bangunan sebesar 10%, dan penghasilan dari usaha dengan omset sampai 4,8 miliar itu 0,5% sesuai dengan PP 23 2018. Nah, bukan objek pajak atau pasal 4 ayat 3, penghasilan yang dikecualikan dan tidak dikenakan PPh sama sekali. Contohnya adalah bantuan, sumbangan, hibah dengan syarat tertentu, setoran tunai sebagai pengganti saham, dan dividen yang diterima WPDN dengan kepemilikan saham tertentu. Kita langsung saja ke tarif PPh Badan. Tarif PPh Badan yang berlaku umum atau normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak atau PKP. Namun, wajib pajak badan dalam negeri WPDN dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, bagi WPDN dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar itu diberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal atau menjadi 12,5%. Nah, fasilitas 50% ini hanya dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Jika omsetnya itu 4,8 miliar, seluruh PKP itu dikenakan tarif 12,5%. Tapi jika omset antara 4,8 sampai 50 miliar itu tarifnya itu 12,5 dan 25%. Itu diterapkan secara proporsional. Nah, bagi WP badan dengan peredaran bruto di atas 50 miliar itu tidak mendapatkan fasilitas dan dikenakan tarif normal sebesar 25%. Nah, sebagai alternatif, WP dengan peredaran bruto sampai 4,8 miliar itu juga dapat memilih tarif PPh final sebesar 0,5 dari peredaran bruto setiap bulan sesuai PP 23 tahun 2018. Next, kita akan lanjut aja masuk ke contoh soal perhitungan PPh Badan. Ini ada soal, Ibu Bunga tuh memiliki PT Bunga Mekar, sebuah toko online yang menjual produk kerajinan tangan. Nah, PT Bunga Mekar ini baru beroperasi 1 tahun dan omsetnya tuh masih kecil. Itu rata-ratanya tuh 75 juta lah setiap bulannya. Nah, PT Bunga Mekar ini memilih untuk menggunakan tarif PPh final, yaitu tadi udah dijelaskan kan sebesar 0,5% sesuai dengan
peraturan perundang-undangan 23 tahun 2018. Karena ini tuh lebih mudah dan omsetnya tuh di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, konteks ini tuh menjelaskan PPh final yang dihitung dari omset atau PP 23 tahun 2018. Nah, pertanyaan yang timbul, berapakah total pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh PT Bunga Mekar untuk bulan tersebut? Nah, penyelesaiannya ini kita tinggal kaliin aja, PPh finalnya kan 0,5%. Nah, kita kali dengan penghasilan per bulannya tadi 75 juta. Jadi dihasilkan 375 juta. Nah, PPh ini sederhana dihitung dari omset dan kewajiban pajak bulanan perusahaan sudah dianggap selesai atau final karena dia menggunakan PPh final. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.